legenda asal-usul nama Situbondo. Di tengah-tengah hamparan alam Jawa Timur yang indah dan subur, terhampar sebuah kabupaten yang bernama Situbondo. Kabupaten ini bukanlah sembarang kabupaten, melainkan sebuah tempat yang syarat dengan sejarah dan legenda. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah legenda Pangeran Aryo Gajah Situbondo, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Pangeran Situbondo. Pangeran Situbondo bukanlah seorang ksatria biasa. Dia adalah seorang ksatria yang berasal dari Madura, yang dikenal karena keberaniannya dan kekuatannya. Kekuatan dan keberaniannya bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya spesial, tetapi juga kebaikannya dan kebijaksanaannya. Suatu hari, Pangeran Situbondo memutuskan untuk pergi ke Surabaya, sebuah kota yang terkenal akan keindahannya dan kekayaannya. Tujuannya bukanlah untuk mencari harta atau kekuasaan, melainkan untuk meminang putri dari Adipati Suroboyo yang terkenal cantik. Putri Adipati Suroboyo bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan baik hati. Namun, Adipati Suroboyo tidak begitu saja memberikan putrinya kepada Pangeran Situbondo. Dia memberikan syarat kepada Pangeran Situbondo, yaitu untuk membabat hutan di sebelah timur Surabaya. Syarat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan. Adipati Suroboyo memiliki alasan tersendiri untuk memberikan syarat tersebut. Dia ingin mengulur waktu dan menyingkirkan Pangeran Situbondo. Namun, Pangeran Situbondo tidak mengetahui niat sebenarnya dari Adipati Suroboyo. Dia hanya tahu bahwa dia harus membabat hutan untuk memenuhi syarat tersebut dan memenangkan hati putri Adipati Suroboyo. Di tengah-tengah keramaian istana Adipati Suroboyo, muncul seorang pemuda bernama Joko Taruno. Dia bukanlah orang biasa, melainkan keponakan Adipati Suroboyo dari Kediri. Joko Taruno memiliki keinginan yang kuat untuk menyunting putri Adipati Suroboyo, yang terkenal akan kecantikannya. Adipati Suroboyo, yang bijaksana dan adil, memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Joko Taruno. Dia akan mewujudkan keinginan Joko Taruno jika Joko Taruno dapat mengalahkan Pangeran Situbondo, ksatria hebat asal Madura. Ini adalah tantangan yang berat, tetapi Joko Taruno menerima tantangan tersebut dengan penuh semangat. Joko Taruno kemudian pergi ke hutan, tempat Pangeran Situbondo sedang membabat hutan sebagai syarat untuk meminang putri Adipati Suroboyo. Di sana, Joko Taruno menantang Pangeran Situbondo dalam sebuah pertarungan. Namun, meskipun Joko Taruno telah berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa mengalahkan Pangeran Situbondo. Pangeran Situbondo terlalu kuat dan terampil dalam pertarungan. Tidak mau menyerah, Joko Taruno kemudian mengadakan sayembara. Dia menjanjikan hadiah berupa separuh kekayaannya kepada orang yang bisa mengalahkan Pangeran Situbondo. Sayembara ini menarik perhatian banyak orang, termasuk Joko Jumput, putra Embok Rondo Praban Kenco. Joko Jumput adalah seorang pemuda yang kuat dan berani. Dia mengikuti sayembara tersebut dan berhasil mengalahkan Pangeran Situbondo, yang saat itu sudah kelelahan akibat beberapa pertarungan sebelumnya. Pangeran Situbondo, yang kalah dalam pertarungan, tertendang jauh ke arah timur, ke suatu tempat yang asing. Meski begitu, Pangeran Situbondo merasa ada sesuatu yang menarik dan mengundang dari daerah tersebut. Pangeran Situbondo memutuskan untuk menetap. Dia mulai membangun peradaban, membangun rumah, dan membuka lahan pertanian. Dia juga mengajarkan penduduk setempat tentang berbagai keterampilan dan pengetahuan yang dia miliki. Dengan cepat, daerah ini mulai berkembang dan menjadi tempat yang makmur. Pangeran Situbondo tidak hanya membangun peradaban fisik, tetapi juga peradaban budaya dan spiritual. Dia memperkenalkan berbagai tradisi dan upacara adat, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada penduduk setempat. Dia juga membangun tempat ibadah dan menjadi pemimpin spiritual bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu,
Daerah ini semakin berkembang dan penduduknya semakin bertambah. Mereka hidup dalam harmoni dan makmur, berkat kepemimpinan dan bimbingan dari Pangeran Situbondo. Daerah ini kemudian dikenal dengan nama Situbondo, sebagai penghormatan kepada Pangeran Situbondo yang telah membangun dan memimpin mereka. Sementara itu, setelah pertarungan sengit di hutan, Djoko Taruno kembali ke istana Adipati Suroboyo. Dia berdiri tegak di hadapan Adipati Suroboyo dengan wajah penuh kebanggaan. Djoko Taruno mengaku telah mengalahkan Pangeran Situbondo, ksatria hebat asal Madura. Dia berharap pengakuannya ini akan membuat Adipati Suroboyo merestui pernikahannya dengan putri cantiknya. Namun, Adipati Suroboyo adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia tidak begitu saja mempercayai klaim Djoko Taruno. Adipati Suroboyo tahu bahwa Pangeran Situbondo adalah seorang ksatria yang tangguh dan sulit dikalahkan. Oleh karena itu, dia meragukan kebenaran klaim Djoko Taruno. Untuk memastikan kebenaran klaim tersebut, Adipati Suroboyo kemudian menyuruh Djoko Taruno dan Djoko Jumput untuk bertarung. Djoko Jumput adalah pemuda yang telah berhasil mengalahkan Pangeran Situbondo dalam sayembara yang diadakan oleh Djoko Taruno. Adipati Suroboyo berharap pertarungan ini dapat menentukan pemenang yang sebenarnya. Pertarungan antara Djoko Taruno dan Djoko Jumput berlangsung sengit. Namun, di tengah pertarungan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Djoko Taruno tiba-tiba tertimpa kutukan dan berubah menjadi patung. Patung tersebut dikenal sebagai patung Djoko Dolok, yang hingga kini masih bisa dilihat di Surabaya. Kutukan ini adalah akibat dari kebohongan Djoko Taruno. Dia telah berbohong tentang mengalahkan Pangeran Situbondo, dan kutukan ini adalah hukuman atas kebohongannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dan konsekuensi dari tindakan kita. Meskipun legenda ini berasal dari masa lalu, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini masih relevan hingga hari ini. Nama Situbondo, sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Timur, memiliki asal-usul yang unik dan penuh makna. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama Situbondo berasal dari dua kata, yaitu Siti, yang berarti tanah, dan Bondo, yang berarti ikat. Jadi, jika digabungkan, Situbondo berarti tanah yang mengikat. Konsep tanah yang mengikat ini bukanlah sekadar kata-kata, melainkan sebuah keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa tanah Situbondo memiliki daya tarik yang kuat, yang mampu mengikat orang-orang pendatang untuk menetap di sana. Ini adalah sebuah simbol dari keramahan dan kehangatan masyarakat Situbondo, yang selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian dari komunitas mereka. Keyakinan ini bukanlah sekadar mitos atau legenda, melainkan kenyataan yang dapat dilihat dan dirasakan. Banyak orang pendatang yang awalnya hanya berniat singgah atau berada di Situbondo untuk sementara waktu, akhirnya memutuskan untuk menetap dan menjadikan Situbondo sebagai rumah mereka. Mereka jatuh cinta pada keindahan alam Situbondo, kekayaan budayanya, dan kehangatan masyarakatnya. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai penting dalam hidup, seperti kejujuran, keberanian, dan konsekuensi dari tindakan kita. Meskipun legenda ini berasal dari masa lalu, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini masih relevan hingga hari ini. Kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat dan produktif. Keberanian adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan meraih impian kita. Dan setiap tindakan kita pasti memiliki konsekuensi, baik itu positif atau negatif. Jadi, meskipun legenda ini berasal dari masa lalu, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini masih relevan dan berharga hingga hari ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tempat memiliki cerita dan sejarahnya sendiri, dan bahwa kita semua adalah bagian dari cerita yang lebih besar.
Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.